kilogram yang aslinya. Dan tingginya adalah 104 cm. Dan juga lebarnya 61 cm. Ya, saya kira nih replika yang di sini sudah menyesuaikan dengan size-nya ya. Udah sama kan saya bilang. Dengan bobotnya ya. Dengan bobotnya. Dan trofinya juga menjadi sebuah trofi yang didasari dengan filosofi The Three Lions of English Football. Ya, sesuai juga dengan simbol ya dari timnas Inggris ya. Iya. Betul sekali, kita saksikan. Dan memang musim ini banyak sekali ya pemain-pemain yang menurut saya luar biasa dari Manchester City UK. Ada beberapa pemain, ya salah satunya Laporte, walaupun tadi di babak pertama Laporte belum tampil maksimal. Iya. Tapi babak kedua dia bisa langsung kembali gitu. Dan satu kelebihan yang menurut saya dimiliki oleh Manchester City, ya mungkin hampir mirip dengan Liverpool, adalah para pemainnya ini kayak powerful banget gitu. Iya. Powerful gitu. Jadi mereka bisa bermain kecepatan 90 menit. Ya, memang tim ini didesain tidak sebentar ya oleh Pep. Kita mungkin waktu 2 tahun sejak dia mendarat di City 2016 untuk bisa membangun skuad juara ya. Pelan-pelan mendatangkan satu persatu dengan pemain yang diruntuhkan. Saya masih ingat waktu itu eranya John Stones yang sempat menjadi awal dari perubahan City didatangkan. Selanjutnya ada Aguero dan yang terkini Jack Grealish. Iya. Walaupun Jack Grealish boleh dibilang musim ini belum memberikan kontribusi yang signifikan ya. Ini kan pemain yang dulu juga dari Aston Villa. Betul. Dan ternyata memang perlu waktu juga bagi Grealish. Pemain yang paling mahal dari City dengan 100 juta pound ketika itu transfernya. Tapi saya melihat bagaimana kalau dari pemain-pemain Manchester City di setiap lininya begitu tampil efektif di dalam musim ini ya, Bung? Iya, terutama di lapangan tengah menurut saya. Mereka boleh dibilang pemain-pemain tengah yang diturunkan itu tidak ada yang karakternya gelandang bertahan murni. Itu seperti Rodri itu kan masih 50-50 ya. Selebihnya semua gelandang menyerang semua. Kayak seperti Gundogan yang tadi diturunkan sebagai pemecah kebuntuan. Kemudian ada Kevin De Bruyne, pemain perbaikan yang sudah mencetak 15 gol, top scorer sekaligus bagi City musim ini. Kemudian ada Mahrez juga yang saya lihat juga sangat kreatif. Bernardo Silva, main kreatif semua kebanyakan yang di oleh Pep ini. Dan kalau kita saksikan salah satu pemain yang juga bermain sangat baik, salah satu Phil Foden. Iya. Kemampuan yang dia miliki ya, dan terus bisa menjadi andalan, walaupun di situ juga sebenarnya tidak mudah karena persaingan juga sangat ketat. Iya, ada Sterling, ada Jack Grealish ya. Betul, makanya ada Sterling, ada Jack Grealish, Phil Foden terus menjadi andalan. Dan memang posisi striker seperti tinggalannya Aguero memang diisi oleh Gabriel Jesus. Iya. Dan sekarang musim depan atau lebih tepatnya nanti Erling Haaland akan menjadi andalan. Betul. Jadi mereka benar-benar punya bomber akhirnya. Ya, ini dia kita lihat bagaimana. Nah, salah satunya juga UK. Menurut saya Zinchenko juga merubah permainan juga ya. Betul. Masuknya Zinchenko, Raheem Sterling, kemudian Gundogan, itu 3 pemain yang benar-benar ikut terlibat ya dalam proses kebangkitan untuk comeback, epic comeback City. Dari ketinggalan 0-2 jadi 3-2. Itu luar biasa. Tentu ini juga terlepas dari kecermatan dari Pep Guardiola dalam membaca permainan. Ya. Hebatnya itu secara mental itu ya. Mentalitas mereka nggak goyah. Mereka ketinggalan 0-2 itu dan waktu terus merambah sampai akhir. Ya. Dan ini akan pasti dicari tahu sama orang-orang bahwa apa yang dikatakan, apa yang dimotivasikan, apa yang dikeluarkan oleh Pep Guardiola di 15 menit itu. Itu yang membuat mereka Manchester City bermain seperti terbakar gitu loh, dan akhirnya mereka bisa melakukan comeback dengan 3 gol. Mungkin comeback oke, tapi comeback 3 gol itu nggak mudah. Iya, dan yang menarik itu ditunggunya gol pertama pembukanya tuh. Begitu sekali gol, motivasi mereka terbakar kan, karena kemungkinan untuk bisa menyamakan dan membalikan menjadi terbuka di situ. Itu yang mencari 1 gol balasan itu yang saya kira sangat krusial itu. Ya, jadi memang kita bisa lihat pemirsa di babak yang pertama Manchester City bermain sulit menembus pertahanan dari Aston Villa. Mereka mencoba segala cara UK tapi memang tidak bisa tembus. Salah satunya penampilan baik dari Robin Olsen ya. Iya. Kiper dari Aston Villa yang bermain di lini pertahanan. Ada juga Callum Chambers dan juga Tyrone Mings.
membuat mereka tidak mudah walaupun segala cara dilakukan. Tapi di babak yang kedua seakan-akan mereka berubah, masuk ke beberapa pemain juga mungkin adalah strategi yang memang dirubah yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Dan saya yakin nanti juga itu akan muncul videonya UK. Nah, apa yang terjadi di ruang ganti pasti akan muncul. Bayangkan mereka membuat perubahan dan gol cepat ketika menit ke-76 ya, Michael Gundogan membuka gembok erat dari Villas, kemudian 78 dan 81. Jadi rentang waktu hanya 5-6 menit ada 3 gol tercipta. Ini luar Itulah biasa. sepak bola modern ya, terkadang dalam waktu hanya 2 menit semua bisa berubah. Iya. Di Champions League pun juga seperti itu. Dalam beberapa pertandingan juga sering terjadi gol-gol yang hanya terpaut waktunya 1 menit 2 menit saja juga. Iya. Sekarang juga ini buktikan berapa tadi 6 menit. 6 menit dari menit 76 ke 81. Ya itulah menit-menit yang boleh dikatakan sebenarnya juga menit-menit yang agak sedikit bahaya ya. Bahaya. Karena posisinya kadang sudah nyaman, sudah unggul 2-0 lalu juga tapi di satu sisi fisik juga pasti sudah mulai menurun. Iya. Ya, dan kita mendengarkan inilah dia announcement. Ya, Pep kita lihat dia pakai jersey Manchester City UK. Dan mungkin dalam jendela yang lain kita juga pengen tahu apa yang terjadi di ruang ganti Liverpool ya. Wah, iya. Ini yang pasti orang juga bertanya-tanya nih. Iya, tapi mungkin mereka agak sedikit bisa terhibur karena mereka tidak kalah. Mereka tetap menyelesaikan kompetisi ini dengan kemenangan walaupun itu juga dengan susah payah. Ya, jadi sebenarnya bukan salahnya mereka tapi memang ya karena City-nya bagus, Iya. City-nya yang luar biasa dan City-nya yang pantas menjadi juara karena mereka benar-benar tidak anti climax ya. Iya. Mereka benar-benar mengakhiri kompetisi dengan kemenangan yang tidak mudah gitu loh. Dan menuntaskan misi mereka Menuntaskan misinya. Jadi kalau ketika mereka menang besar, ya mungkin orang bilang oh ya udah pantas. Tapi ini mereka menjadi juara menang dengan kondisi comeback tinggal. lewat drama yang Dan memang luar biasa. pantas Iya. mendapatkan Iya, penghargaan tinggi ya. penghargaan tinggi. Jadi official yang masuk tentunya. Jadi kalau di tim-tim Eropa itu pelatihnya itu banyak banget ya juga ya. Iya, betul. Pelatih fisik sudah pasti, pelatih penyerang kadang juga beda, pelatih untuk bertahan, Kiper juga ada. pelatih kiper juga ada. Banyak sekali pelatihnya. Kalau di Inggris kan manajer itu ya pelatih gitu. Iya. Yang kalau pelatih sehari-hari itu trainer ya. Kita lihat banyak banget. Jadi memang ada 40 medali sekali lagi mobil saya memang dipersiapkan. Ini adalah sebuah hal yang boleh dikatakan menjadi terbayang ini karena orang melihatnya kan Chandra di mukanya kan hanya yang bermain di kompetisi, yang bermain sehari-hari kita saksikan di Premier League. Padahal sebenarnya kerja ya ini mereka ini. Iya. Harinya mereka ya. Hari-harinya mereka. Iya lah. Terutama tim nasional ya, Pak, ya. Betul. Tapi kompetisi ini padat, tambah lagi kompetisi-kompetisi lain juga mereka harus arungi dengan waktu yang singkat, yang pendek. Perlu terapis yang kuat menurut. Iya betul sekali. Jadi kadang kita melupakan bagaimana mereka-mereka inilah orang-orang yang bekerja, yang mempersiapkan semuanya pemainnya untuk ready untuk tampil. Karena kalau sampai mereka ada pemain yang kenapa-napa yang dimarahin ya mereka-mereka itu sama Pep Guardiola. Tapi inilah yang dinamakan tim ya, Iya. kerjasama. Nah, ini dia trofi yang tadi kita bahas. Sama apa yang kita punya ini. Bekti lah ya. Ya, 4,6 kilogram beratnya. Cukup berat, tapi ini kayak enteng angkatnya ya, Lu ya. Itu dengan 2 tangan itu. Iya. Oke, ya. Ini lambang supremasi yang menjadi pertarungan sengit ya bagi kontender raksasa di Premier League. Ya, bukan 24,6, 25,4. Jadi lebih berat lagi. Jadi ya itu sebenarnya udah berat tuh rasanya. Jangan kelamaan itu. Iya. Itu pegel itu. Lumayan pegal juga. Ya ternyata sudah ada pondasinya, sudah ada dudukannya Renra ya. Dia Dudukannya itu aja berarti 15,9 kilogram. Itu untuk penulisan nama-nama champion, nama juaranya. itu diangkat sama komputer dengan 1 karung beras kan. Iya, ini total udah puluhan kilogram. Jadi memang Ya mungkin itu menyimpulkan beratnya persaingan juga ya.
akan diberikan kepada juara Manchester City. Ya, sebentar kita lihat tadi Scott Carson ya, kiper yang boleh dibilang ya kalau anak di sini bilang camat lah dia ya. Iya. Ikut membantu asisten pelatih kiper lah. Dan ini adalah asistennya nih. Kalau tadi official dan sekarang asisten dari Pep Guardiola. Yang ternyata jumlahnya banyak juga ya, Bu. Iya kan banyak juga. Ada analisnya juga. Semuanya sudah dipanggil. Sudah pemirsa. Ada ini juga ya, wanitanya juga ya dalam tim. Iya, ada beberapa tadi saya lihat. Pep Guardiola menggunakan jersey. Ya, sementara kalau kita lihat di sini Pep Guardiola UK. Jadi kita mendapatkan informasi terbaru ini dari FA bahwa Premier League kemungkinan besar musim ini akan dimulai lebih cepat. Oh iya. Itu untuk menyesuaikan jadwalnya dengan Piala Dunia Qatar 2022 yang juga akan disiarkan juga oleh SCTV. Iya, November ya. Jadi sehingga memang harus ada penataan dulu, penataan Karena sudah pasti 1 bulan hilang gitu ya di bulan November itu. Saya kira ini bukan cuma di Premier League ya, tapi juga di kompetisi-kompetisi belahan dunia lainnya mereka harus menyesuaikan dengan agenda ini, terutama negara-negara yang lolos ya. Iya. Karena itu mempengaruhi juga jalannya kompetisi. Jadi untuk pertama kalinya mungkin pertama kalinya ya UK di era modern juga ya Piala Dunia dimainkan di penghujung tahun ya. Iya. Biasanya di summer. Ini karena cuaca berarti ya. Karena mainnya di Asia ya. Saya sudah tidak bisa bilang lagi untuk pelatihan satu ini UK. Jadi memang pelatihan satu ini bisa disebut menjadi salah satu pelatih terbaik Iya, di dunia. betul. Ini kita ulang lagi bahwa Pep mengawali atau mengarungi petualangannya di kompetisi Liga Inggris pada tahun 2016. Kemudian saat ini setelah 6 tahun dia sudah meraih 11 gelar bersama City, 4 Premier League, 1 FA Cup dan 4 League Cup dengan persentase 72,6% kemenangan. Luar biasa ya saya kira. Ya, sebuah prestasi. Dan satu hal lagi yang juga sangat menarik yang dia lakukan adalah dia berhasil meyakinkan siapapun pemilik klub untuk memberikan kebebasan kepadanya untuk membangun tim. Betul. Itu menandakan bahwa ya itu pemilik klub percaya sama dia. Saya kira semua aspek sudah dipenuhi oleh Pep ya. Tinggal satu aja, UCL Champion Untuk Manchester City. untuk City ya, untuk City. Dan kalau dia terus lagi sampai musim depan bersama dengan City, berarti itu musim ketujuhnya Rendra. Ya. Itu musim terlama dia bersama satu klub. Sebelumnya bersama Barcelona, kemudian bersama dengan Bayern Munchen, dan sekarang dengan City. Jadi dia Kevin De Bruyne yang biasa hot property yang memang dimiliki oleh Manchester City. Pemain yang sangat luar biasa tentunya dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pemain yang stabil ya penampilannya. Iya. Tadi memberikan 1 assist ya, Iya. bersama juga dengan Zinchenko. Juga dan Gundogan tadi 2 gol, jadi Sterling 1 assist. Jadi memang pemain-pemain yang dimasukkan itu pemain-pemain yang memberikan ataupun ikut terlibat dalam proses terjadinya gol-gol City di babak kedua. Saudara, inilah dia hasil kerja keras mereka selama mengarungi kompetisi. Dimulai juga dengan persiapan dari pre-season sampai akhirnya bermain di kompetisi, dan akhirnya sekarang mereka berhasil melewati 38 pertandingan dan berhasil menjadi juara di Premier League. Ya. Makanya tidak heran malam hari ini membuat mereka akan merasakan tidur paling nyenyak dalam setahun terakhir. Iya. Dan tantangan juga ke depan tentu bagi Pep, dia juga sudah mulai harus memikirkan ya, pemain-pemain ataupun generasi-generasi baru, karena kita tahu sebagian pemainnya sudah berkepala 3, Ya. apalagi Fernandinho 37 tahun, kemudian De Bruyne juga sudah 30 tahun, Gundogan 30 tahun, itu sudah pemain-pemainnya juga sudah lumayan berusia. Kayak Walker 30 tahun. Bersama tadi kita saksikan pemirsa menerima alungan medali. Satu pemain juga kita lihat. Oke. Ya, Nathan Ake.
15 kali, tapi dia banyak memberikan warna pembeda ya dari setiap penampilannya. Ya, dan memberikan satu assist juga tadi ya Bung ya di babak kedua. Cancelo ini juga pembelian yang sukses saya kira dari Pep, sebelumnya bersama dengan Juventus, dan di City penampilan sangat luar biasa. Malam hari ini kami sangat luar biasa. Iya. Antara ini dia Jack Grealish, Jack Grealish, walaupun nggak main ya di malam hari ini. ya mungkin ada kaitan juga dengan mantan klubnya ya. Karena dia ex Aston Villa, mungkin kan juga mempertimbangkan betul sudah menurutkannya. Ini Bernardo Silva Nah, itu. itu. Jadi Portugal juga menyumbang banyak sekali pemain-pemain top ya, di kompetisi Liga top juga. 27 tahun, 34 penampilan, 8 gol. Sementara ini Sterling Sterling. Dia Raheem Sterling yang jalannya kayak Witan Sulaiman. 29 penampilan dengan 13 gol, dan ini Gabriel Jesus ya, masih muda, 25 tahun, 27 caps musim ini dengan 8 gol. Iya. Dan Mahrez Yang kedua ya, didapatkan 11 gol sudah dicetak oleh pemain asal Aljazair 31 tahun. Dan kemudian ini yang tadi bicara Rera ya, Iya. ini propertinya juga untuk bagi City. apalagi pemain Inggris juga gitu kan. Iya. Tentunya makin tinggi. Nah ini kayak Walker tidak turun Rera tadi ya. Betul. Ini juga pemain timnas 31 tahun, 20 tahun sini bersama pemain City. Ini Ruben Dias ya. Ya. Ya, ini juga andalan dari Pep, 29 match dengan Ini 2 dia, Gundogan. Gundogan. Ini best playernya pertandingan ini ya. Iya. Iya. Yang berubah Gol. segala-galanya nih Gundogan. Kalau ada man of the match ya inilah man of the matchnya, karena dia yang bisa mengubah situasi ketegangan menjadi cair ya. Iya, menyumbang gol di babak kedua. Kevin De Bruyne. Ini best playernya dari City tentu saja, sudah 30 tahun, musim ini tampil dengan 29 kali dengan 15 gol ditorehkan. Ya, Fernandinho. Karena dia mungkin tadi katakan pemain yang paling senior ya di tim ini dengan 37 tahun usianya, masih tetap digunakan biasanya oleh Pep. Kita lihat pemirsa bagaimana trofi, dan inilah dia pemirsa. Sesuatu yang sudah kita saksikan bagaimana English Premier League berakhir dan Manchester City menjadi juara musim 2021-2022 itu. Ya, luar biasa, kita lihat memang perjuangan yang cukup panjang Ya. bagi City untuk bisa mengakhiri kompetisi ini dengan kemenangan dengan cara yang gagah, dengan drama yang begitu membuat kita semua terhanyut dalam permainan. Benar sekali Bung, dan saya rasa memang Manchester City pantas untuk menjadi juara dan mengangkat trofi di Etihad Stadium. Iya, ini memang sempurna karena kemenangannya, pengukuhannya terjadi karena sendiri ya. Ya. Betul. Dan sekali lagi mereka mendapatkannya, pengukuhannya juga sampai dengan pertandingan terakhir dengan sangat dramatis, bersaing dengan Liverpool. Mereka berhasil melakukan comeback dari tertinggal 0-2 menjadi 3-2 Ya. ketika menaklukkan Aston Villa yang ditukangi oleh mantan dan juga legend dari Liverpool. Stevie Gerrard ya. Ini bajunya kalau nggak jadi Ren ya nggak dipakai tuh. Iya, sayang ya. Sayang. Besok ada di eBay. Ini mungkin seperti yang dialami Liverpool mungkin. Iya, saya kira mereka juga Persiapkan pastinya. Ya, ini dia bagaimana mereka kembali bernyanyi lagi seperti ketika mereka entrance tadi. Dan buah hasil yang sangat luar biasa, berhasil meraih 4 gelar Premier League dalam 5 tahun terakhir, pemirsa. Mereka hanya gagal di tahun 2019-2020 ketika mereka menjadi runner up dari Liverpool. Ya,